Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Eka di sini dan kali ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 10 yaitu tentang pertidaksamaan rasional. Di video ini nanti akan ada 16 soal termasuk beberapa soal pertidaksamaan rasional tipe SBMPTN. Jadi, pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan yang penyebutnya itu memuat variabel. Jadi, bentuk umumnya fx dibagi gx lebih dari sama dengan 0 atau mungkin kurang dari sama dengan 0 ya. Atau juga yang tidak pakai sama dengan, lebih dari saja atau kurang dari saja ya. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, perlu teman-teman ingat sifat pembagian bilangan ya. Jadi kalau kita punya bilangan positif, dibagi dengan bilangan positif, nanti hasilnya pasti ini bilangan positif. Positif dibagi bilangan negatif, hasilnya pasti negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya juga negatif. Kemudian negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya positif. 0 dibagi bilangan positif atau mungkin negatif, hasilnya tetap 0. Kemudian suatu bilangan dibagi 0, ini hasilnya tak terdefinisi ya. Tak terdefinisi. Makanya nanti pada penyelesaian pertidaksamaan rasional ada satu syarat, biar nanti pecahannya tetap terdefinisi, nanti syaratnya penyebut tidak boleh 0. Coba kita lihat langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan rasional yang pertama. Buat ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0 ya. Tapi kalau ruas kanannya sudah 0 ya berarti teman-teman lanjut ke step kedua, yaitu menyederhanakan ruas kiri sehingga menjadi sebuah pecahan ya, sebuah pecahan saja. Atau intinya terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Yang ketiga, menentukan pembuat 0, pembilang, dan penyebut dengan catatan penyebut ini tidak boleh sama dengan 0 agar tidak terjadi ini ya, agar tidak terjadi pecahan tersebut tidak terdefinisi. Kemudian berikutnya meletakkan nilai-nilai pembuat 0 pada garis bilangan, lalu menentukan tanda pada setiap interval yang terbentuk, nanti menggunakan sifat ini ya. Kemudian yang terakhir menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Langsung ya ke contoh soal pertama, himpunan penyelesaian pertidaksamaan. 4x ditambah 7 dibagi x plus 3 lebih dari negatif 1. Tadi langkah pertama, ruas kanannya harus kita bikin 0 dulu. Jadi pindah ke ruas kiri. Jadi 4x plus 7 kurangi x plus 3, min 1 kalau pindah ke kiri jadi plus 1 gitu ya. Nah, langkah berikutnya sederhanakan. Kalau menyederhanakan ruas kiri sehingga jadi sebuah pecahan nih harus kita samakan ya, karena ini beda tipe, yang ini bukan bentuk pecahan. Jadikan kepecahan dulu, berarti kalau 1 langsung saja kita samakan penyebutnya. Jadi 4x plus 7 dibagi x plus 3 ditambah x plus 3 dibagi x plus 3 gitu. Udah sama ya penyebutnya. Sekarang kita sederhanakan yang bagian pembilang. Boleh kita jumlah ketika penyebut sudah sama. Jadi 4x ditambah x, 5x, 7 ditambah 3, 10. Bagian penyebutnya sekarang kita ringkas gini. Nah, kalau sudah menentukan pembuat 0, pembilang, dan penyebut ya. Sekarang cari pembuat 0. Pembuat 0 yang bagian pembilang dulu, berarti 5x plus 10 kita sama dengan 0. Nanti kita dapat 5x sama dengan negatif 10, x sama dengan negatif 10 dibagi 5, negatif 2 ya. Sekarang pembuat 0 yang penyebut, tapi dengan catatan penyebut tidak boleh sama dengan 0 karena biar tetap pecahannya terdefinisi gitu ya. Jadi nanti x plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Jadi x tidak boleh sama dengan negatif 3. Nah, kalau udah, letakkan nilai pembuat 0 ini pada suatu garis bilangan ya, jadikan 1. Ada angka min 3 dan min 2, kan lebih kecil yang min 3 tuh, jadi min 3-nya ada di sebelah kiri ya. Bulatan kosong. Min 2 juga bulatan kosong karena di sini tanda pertidaksamanya tidak menggunakan sama dengan ya. Jadi bulatan kosong ini min 2. Nah, kita lakukan pengujian biar kita tahu tanda pada setiap intervalnya itu bagaimana. Coba ambil misalkan x-nya 0 ya, paling mudah 0.
Tapi intinya jangan gunakan angka yang sudah diletakkan pada garis bilangan. Jadi selain min 3 dan min 2 ya, 0 boleh. Kita masukkan, kita substitusikan ke pertidaksamaan yang terakhir sebelum kita cari pembuat nolnya. Yang ini nih teman-teman ya, ke sini. Nah, ke sini kita masukkan ke situ. Nanti kita dapatkan tandanya, positif ataukah negatif. Yuk kita hitung. 5 kali 0 tambah 10, berarti kan hasilnya 10. Berarti bilangan positif ya. Jadi yang diperlukan di sini tandanya, bukan angkanya. Masukkan ke penyebut, 0 ditambah 3, hasilnya 3. 3 itu juga bilangan positif. Nah, positif dibagi positif, hasilnya pasti bilangan positif. Maka pada garis bilangan yang ada nolnya, yaitu yang paling kanan sini ya, kan min 3, kemudian naik lagi, min 2, nah yang paling besar tuh 0, jadi 0 ada di paling kanan, ini kasih tanda positif. Selain itu selang-seling negatif, ini juga positif, kecuali kuadrat sempurna ya. Nah kalau udah, kita lihat lagi, tanda pertidaksamaan sebelum kita nyari pembuat nol tadi ini lebih dari. Kalau lebih dari ini penyelesaiannya nanti yang positif teman-teman. Tapi kalau kurang dari ya, kurang dari itu penyelesaiannya yang bertanda negatif gitu. Jadi ini penyelesaiannya yang kanan dan kiri, yang tandanya positif ini. Nah, seperti ini ya, diarsir boleh. Maka nanti kita tinggal nih menentukan penyelesaian atau menulis himpunan penyelesaian. Nanti himpunan penyelesaian adalah himpunan X, di mana X kurang dari min 3. Jadi kirinya min 3 itu kurang ya, kurang dari min 3. Atau kanannya min 2, X lebih dari min 2. Dan X tentu saja anggota bilangan nyata atau real. Gitu, jadi menggunakan atau ya. Yang C ini jawaban yang tepat. Oke, kita lanjut nomor 2. Nah, ini ruas kanannya sudah 0, berarti langsung kita cari pembuat 0. Pembuat 0 yang bagian pembilang, itu berarti min 2x plus 7 sama dengan 0, min 2x sama dengan min 7, x sama dengan 7 per 2. Kalau yang bagian penyebut, berarti x plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Jadi x tidak boleh sama dengan negatif 3. Kita tempatkan pada garis bilangan. Min 3 ada di sebelah kiri ya, min 3. Nah, yang 7 per 2 ini, karena tanda pertidaksamaannya lebih dari menggunakan sama dengan, jadi bulatannya penuh ya teman-teman. 7 per 2. Nah, gini. Kita lakukan pengujian sekarang. Lakukan pengujian, gunakan x yang mudah, misalkan 0. Pengujiannya berarti ke sini. Karena ini tadi kan langkah pas sebelum cari pembuat nolnya ya. X-nya kita ganti 0, berarti min 2 kali 0 tambah 7. Ketemunya 7 atau bilangan positif. Masukkan ke penyebut, 0 ditambah 3, 3 atau bilangan positif lagi. Jadi hasilnya positif dibagi positif, bilangan positif. Nah, padahal pada garis bilangan 0 itu kan tengah sini ya. Ini positif, ini negatif, ini juga negatif. Tandanya ini kurang dari nih, berarti penyelesaiannya yang negatif. Nah, kayak gini. Kita tulis himpunan penyelesaiannya sekarang. Himpunan X, di mana X kurang dari min 3, atau kanannya 7 per 2. X lebih dari, tapi menggunakan sama dengan ya. X lebih dari sama dengan 7 per 2, dan X anggota bilangan real. Gitu teman-teman, kalau mau ditulis secara lengkapnya ya. Jadi jawaban yang tepat yang B. Nah, lanjut lagi nomor 3. Di sini ruas kanannya oke, sudah 0, tapi ruas kirinya bentuknya kuadrat, nggak masalah ya. Jadi langsung kita cari pembuat 0 yang bagian pembilang dulu. Jadi x kuadrat ditambah 4x min 5, kita sama dengan 0. Kita faktorkan kayak persamaan kuadrat biasa ya. Cari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 5, tapi penjumlahnya 4. Otomatis plus 5 dan min 1. Bener ya? Kalau kita kali ini min 5, kalau kita jumlah 4. Jadi nanti pembuat 0 yang pertama, x plus 5 kita sama dengan 0, x sama dengan min 5. Pembuat 0 faktor yang kedua, x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1 gitu. Yang penyebut sekarang, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Biar pecahannya tetap terdefinisi ya. Ini tidak boleh sama dengan 0. Kita faktorkan lagi. Tapi ini faktorannya pakai ini ya, yang pinggir kali pinggir tuh. 2 kali min 7, min 14. Kita cari tuh dua bilangan yang hasil kalinya min 14, tapi penjumlahannya min 13. Jadi min 14 sama plus 1, ya nggak?
Nah, 2x kuadrat ditulisnya 2x. Di sini kalikan x, tidak boleh sama dengan 0. Yang bisa dibagi 2, taruhnya nanti di belakang sini. Siapa nih? Min 14 apa 1 yang bisa dibagi 2? Min 14 dong ya. Min 14 dibagi 2 dulu, hasilnya kan min 7. Taruh di sini, satunya ini taruh di sini, plus 1 gitu. Jadi nanti pembuat 0 faktor yang pertama 2x plus 1 tidak boleh sama dengan 0. 2x tidak boleh sama dengan min 1, dan x tidak boleh sama dengan min setengah. Atau x min 7 tidak boleh sama dengan 0, x tidak boleh 7. Kita taruh keempat bilangan ini ke garis bilangan ya, dalam satu garis bilangan. Kita lihat paling kecil siapa nih? Min 5 ya. Min 5-nya, ini karena bagian pembilang, ini bagian pembilang, berarti bulatannya nanti penuh. Min 5. 1 juga bulatan penuh, kita taruh di sebelah sini aja. Nah, ini 1. Nah, yang bagian penyebut tadi karena tidak boleh sama dengan 0, bulatannya kosong. Min setengah, kita tempatkan di sini. 7, kita tempatkan di paling kanan, bulatan kosong. Nah, kalau udah kita lakukan pengujian ya. Uji dengan menggunakan berapa nih? 0, boleh. Ya, masukkan ke sini. Di sini kepertidaksamaannya ini ya. Hasilnya gimana nih kalau kita masukkan 0? 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 kurangi 5, berarti kan negatif 5 atau bilangan negatif ya. Ke bagian penyebut sekarang. 2 kali 0 kuadrat ditambah 13 kali 0 kurangi 7, berarti min 7 atau bilangan negatif lagi. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi, pada garis bilangan yang ada 0-nya yang sini ya, antara min 2 sampai 1 ini, kita kasih tanda positif. Selain itu selang-seling, ini negatif, ini positif lagi, ini negatif, ini juga positif. Nah, kita lihat tanda pertidaksamaannya ini lebih dari ya. Kalau lebih dari, penyelesaiannya yang bertanda positif. Jadi, kita tandai aja kotaki ya, misalkan nih dan ini. Ada 3 daerah nih. Kalau 3 daerah nanti nulisnya gimana? Untuk yang min 5 ke kiri, berarti X kurang dari, pakai sama dengan ya. Kurang dari sama dengan min 5. Atau, yang ini, antara min setengah sampai 1. Jadi min setengah kurang dari X, kurang dari sama dengan 1. Karena di sini tadi bulatan penuh. Atau, yang paling kanan nih, 7 ke kanan, itu artinya X lebih dari 7. Nah, gitu teman-teman. Jadi jawaban yang tepat yang D bukan nih. Yang D ya. Yuk lanjut lagi, nomor 4 masih mirip dengan yang tadi, tapi ruas kanannya ada konstantanya nih, berarti harus dipindah ruas ya. Soalnya ruas kanan harus 0, jadi x kuadrat ditambah 2x min 3 dibagi 6 kurangi 3x kurangi 3x kuadrat kurangi 2. Nah, ruas kanannya jadi 0, kayak gitu dulu. Nah, kalau udah samakan penyebut sekarang. 2 di sini kan berarti 2 per 1 ya, 2 per 1. Jadi kalau kita samakan penyebut, nanti jadi gini. 6 kurangi 3x kurangi 3x kuadrat. Yang pecahan pertama ini kan tetap ya. Ini min 2 kali, ini 2 kali 6 kurangi 3x kurangi 3x kuadrat. Sebenarnya penyebut ditulis sekali aja nggak masalah sih ya. Nah gini, kalau udah kita kalikan dulu yang belakang ini, jadi yang depan x kuadrat plus 2x min 3. Nah ini hati-hati, ada minnya ya. Jadi min 2 dikali 6, min 12, min 2 dikali min 3 plus 6x, min 2 dikali min 3x kuadrat plus 6x kuadrat. Nah, sekarang penyebutnya kakak jadikan 1 aja. 6 kurangi 3x kurangi 3x kuadrat. Kurang dari sama dengan 0. Kita sederhanakan yang bagian pembilang x kuadrat ditambah 6x kuadrat, 7x kuadrat. 2x ditambah 6x, 8x. Min 3 ditambah min 12, min 15 ya. Yang bagian penyebut tetap. Nah, kalau udah, kita cari pembuat 0 yang bagian pembilang dan juga bagian penyebut. Oke, kayak kita taruh di sini ya. Jadi, pembilang kita sama dengan 0. Nah, ini coba pakai cara biasanya ya. 7 kali min 15, itu hasilnya berapa? Min 105.
ya kan? Min 105, kita cari dua bilangan yang hasil kalinya minus 105 tapi jumlahnya 8. Ini kayaknya balik lagi sih, 15 sama min 7, ya kan? Dikali 105 negatif, dijumlahkan positif 8. Nah, 7x kuadrat berarti kita tulis kurungnya nanti 7x yang belakang x. Yang bisa dibagi 7 siapa? Min 7. Dibagi dulu baru ditaruh ya. Min 7 dibagi 7, min 1 taruh di sini, ini plus 15. Maka nanti pembuat 0 yang pertama, 7x sama dengan min 15, langsung ya Kak Ika ya. Jadi x sama dengan min 15 per 7. Yang kedua, x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Tuh, yang bagian pembilang. Yang bagian penyebut sekarang. Bagian penyebut kan tidak boleh sama dengan 0 ya, karena dia posisinya ada di bawah. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kalau mau difaktorkan, coba kita bagi dengan min 3 dulu ya, kedua ruasnya biar sederhana. Nanti x kuadrat plus x min 2 tidak boleh sama dengan 0, lalu kita faktorkan seperti biasa, x plus 2 dikali x min 1. Hasil kalinya min 2, jumlahnya positif 1. Dari sini kita dapat x plus 2 tidak boleh sama dengan 0, x tidak boleh sama dengan min 2, x min 1 tidak boleh sama dengan 0, x tidak boleh sama dengan 1. Lalu kita tempatkan ke garis bilangan ya. Minus 15 per 7 itu nilainya sudah minus 2, sekian, jadi dia lebih kecil daripada min 2. Di paling kiri itu nanti yang minus 15 per 7, tapi karena dia tadi bagian pembilang ya, maka bulatan penuh. Kemudian baru si min 2, bulatan kosong karena dia bagian penyebut. Kemudian 1. Nah, satunya ini ada di dua tempat ya. Ada di dua tempat, ada di yang bagian penyebut juga bagian pembilang. Ini nanti coba ya. 1 kita letakkan dulu. Kita lakukan pengujian, misal x-nya ambil 0 ya. Masukkan ke sini, 7 kali 0 kuadrat ditambah 8 kali 0 kurangi 15, berarti min 15 atau bilangan negatif. Ke bagian penyebut, 6 kurangi 0 kurangi 0, positif. Nah, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Jadi pada garis bilangan yang ada nolnya, yaitu yang sini, antara min 2 sampai 1, ini tandanya negatif, teman-teman. Tapi, karena x min 1 ini muncul di sebelah pembilang dan juga bagian penyebut, ya, maka di sekitar angka 1 ini tandanya nanti sama teman-teman ya. Jadi kanannya 1 ini dia juga negatif. Jadi sebenarnya tuh gini, 1 di sini 1. Yang kirinya 1 tadi min. Nah ini plus, di sini min. Makanya kalau kita singkat yang ini saja, yang 1 saja, tandanya nanti akan sama, minus dan minus gitu. Asalnya dari situ ya. Nah, kalau teman-teman masih kurang yakin, teman-teman ambil aja nilai x yang nilainya lebih dari 1 yang ada di interval ini. Misalkan ambil 10 ya, berarti 7 kali 10 kuadrat tambah 8 kali 10 kurangi 15. Kan nanti hasilnya pasti positif. Yang bagian pembilang juga dimasukkan angka 10. Jadi nanti 6 kurangi 3 kali 10 kurangi 3 kali 10 kuadrat. Nah, yang bagian penyebut nanti ketemunya negatif. Jadi positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Nah, tapi yang kirinya min 2 ini tandanya selang-seling. Plus di sini min. Karena nggak ada yang muncul 2 kali tadi ya. Nah, sekarang kita lihat tanda pertidaksamaan kita kurang dari. Maka penyelesaiannya nanti yang bertanda negatif. Yang ini. Nah, ini juga. Tetapi satunya tidak ikut penyelesaian. Jadi kalau dipisah tuh sebenarnya gini. Nah, ada stopnya di sini. Satunya bukan penyelesaian. Jadi nanti nulisnya gini, x kurang dari sama dengan min 15 per 7, atau x lebih dari min 2, nggak pakai tanda sama dengan ya, tetapi, atau dan, x tidak boleh sama dengan 1, gitu. Atau ditulis satu-satu ya boleh, dari min 2 sampai 1, atau lebih dari 1, gitu juga bisa ya. Yuk kita lihat opsi yang pakai tidak sama dengan 1 hanya yang A sih. Ya, gitu. Cocok ya? Lanjut nomor 5. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Ini ruas kanan harus dipindah dulu ya. Ini yang ruas kiri, bagian pembilang kalau mau dikalikan distributif boleh ya. Jadi X kali 2X.
2x kuadrat, x kali min 3, min 3x, min 1 kali 2x, min 2x, min 1 kali 3 plus 3 per x kuadrat plus 9. Kemudian ini pindah ke kiri jadi min 1, ruas kanannya sekarang jadi 0. Nah, kita samakan penyebut ya, ini sekaligus disederhanakan. 2x kuadrat min 5x plus 3 per... Kalau penyebutnya kakak jadikan 1, hati-hati teman-teman nulisnya ya. Jadi ini min 1 kali x kuadrat plus 9 harus di dalam kurung terlebih dahulu. Ya, karena ini kalau dipisah, ini nilainya 1 tapi min, jadi min 1 gitu. Kalau nggak dikurung, 9-nya nanti lepas ya. Oke, kita buka kurung sekarang. 2x kuadrat kurangi x kuadrat berarti 1x kuadrat. Min 5x. 3 kurangi 9, min 6. Yang bagian penyebut, tulis lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita cari pembuat 0 yang bagian pembilang, ya. Pembilang dulu, x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Faktorkan, cari dua bilangan yang hasil kalinya min 6, tapi jumlahnya min 5, berarti x min 6, dan x plus 1 ya, dikalikan hasilnya min 6, dijumlah hasilnya min 5. Maka pembuat 0 yang pertama, nanti x sama dengan 6, pembuat 0 yang kedua, min 1 ya. Nah, yang bagian penyebut sekarang, x kuadrat plus 9 tidak boleh sama dengan 0, ya kan? Nah, kalau teman-teman perhatikan, x kuadrat plus 9 adalah bentuk kuadrat yang tidak bisa kita faktorkan ya, tidak bisa kita cari akar-akarnya. Kenapa? Karena nilai diskriminannya kurang dari 0. Coba kita cek diskriminannya. Diskriminan tuh b kuadrat min 4ac ya. B kuadrat, ini b-nya 0, jadi 0 kuadrat. Min 4 kali 1 kali 9. Nah, hasilnya kan min 36. Kalau dikurang dari 0 nih teman-teman, dia tidak mempunyai akar real atau akarnya imajiner. Nanti kalau kita gambarkan, dia tidak memotong sumbu X. Dia ada di atasnya sumbu X. Jadi kira-kira gambarnya nanti gini. Di atasnya sumbu X. Nah, gini ya. Ini angka 9. Jadi tidak memotong sama sekali sumbu X. Ini disebutnya definite positif. Kok bisa tahu kurvanya menghadap ke atas, Kak, lengkungannya? Karena ini koefisien X kuadratnya positif, makanya dia terbuka ke atas. Tapi kalau koefisien X kuadratnya negatif, dia terbuka ke bawah, namanya definite negatif, gitu ya. Nah, karena dia akarnya imajiner atau definite positif, maka kita bisa menyimpulkan kalau grafiknya atau nilai X kuadrat plus 9 ini selalu positif karena berada di atas sumbu X. Jadi, x kuadrat plus 9 ini selalu positif. Selalu positif. Jadi nanti pada garis bilangan dia selalu positif ya. Kita langsung tempatkan dulu si min 6 dulu. Min 1 maksud kakak. Min 1 bulatannya penuh ya, karena bagian pembilang ini tadi pakai tanda sama dengan juga. Nah, seperti ini. Kemudian 6 juga bulatan penuh. Nah, angka yang kita tempatkan pada garis bilangan hanya 2 ini, karena yang x kuadrat plus 9 barusan tidak bisa kita cari akarnya atau akarnya imajiner. Nah, lakukan pengujian sekarang, seperti biasa. Kita gunakan x sama dengan 0, boleh masukkan ke sini ya. X kuadrat dikurangi 5x kurangi 6, kalau x-nya kita ganti 0, nanti 0 kuadrat kurangi 5 kali 0 kurangi 6, hasilnya minus yang bagian atas atau pembilang. Yang bagian penyebut, tanpa kita masukkan, langsung kita udah tahu ini selalu positif kan, jadi yang bagian bawah pasti plus gitu teman-teman. Kalau mau dimasukkan ya boleh, 0 kuadrat tambah 9 plus gitu. Jadi mau cek pakai bilangan berapapun selalu positif karena dia definite positif. Maka negatif dibagi positif hasilnya negatif. Jadi pada garis bilangan yang ada nolnya, yaitu yang tengah sini, tandanya ini negatif. Ini positif, ini positif juga, selang-seling ya. Kemudian tanda pertidaksamaannya ini kurang dari, berarti penyelesaiannya yang negatif. Nah, nanti berarti nilai X yang memenuhi adalah X mulai dari min 1 sampai 6 gitu ya. Atau himpunan penyelesaian sama dengan himpunan X, di mana X-nya mulai dari min 1 sampai 6 dan X anggota bilangan real. Nah, gitu teman-teman. Untuk pertidaksamaan rasional yang memuat bentuk kuadrat yang tidak bisa difaktorkan atau definite positif.
Kalau ini tadi ternyata definite negatif ya, berarti nilainya akan selalu negatif. Jadi nanti bagian penyebut sini kasih tanda min. Nanti baru dicari tahu hasil pembagiannya itu apakah positif ataukah negatif, baru ditaruh ke garis bilangan, lihat tanda pertidaksamaannya, baru nulis himpunan penyelesaian. Gitu ya. Lanjut, nomor 6, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah, oh ya, satu lagi Kak ingatkan, pertidaksamaan rasional itu tidak boleh kita kali silang ya. Jangan dikali silang, itu haram hukumnya. Jadi, ini kita pindah ruas saja kayak biasa. Ini, pindah ke kiri, jadi X-3 dibagi X-2. Ruas kanannya jadi 0. Nah, kita samakan penyebut. Karena di sini dua pecahan yang beda penyebut semuanya, ya udah berarti penyebutnya kita kalikan ya. Kita kalikan X-3 dikali X-2. Nah, ini kan pecahan pertama baru punya X-3 nih, berarti pembilangnya harus dikali X-2, jadi X-4 kali X-2. Min, ini baru punya X-2, kalikan dengan X-3, jadi X-3 kali X-3 atau X-3 kuadrat ya. Ini, kita kalikan dulu distributif, X dikali X kuadrat, min 2X min 4X plus 8, ya, yang bagian belakang kuadratkan, jadi X kuadrat min 6X plus 9, bagian penyebut tidak perlu dikalikan karena akhirnya kita nanti kan cari pembuat 0 tuh. Pembuat 0 kan sama aja pemfaktor rendah, berarti nggak usah dikalikan ya. Kita buka kurung, X kuadrat dikurangi X kuadrat, berarti 0 nanti habis. Kemudian min 2, min 4, min 6X ya, min 6X plus 6X, berarti 0X. 8 min 9 min 1 per X min 3 kali X min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, karena pembilangnya tidak memuat variabel, berarti kita tidak mencari pembuat 0 yang bagian pembilang, kita hanya mencari pembuat 0 yang bagian penyebut. Tapi perlu diingat, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 ya, biar pecahannya nanti tetap terdefinisi. Maka pembuat 0 yang pertama, X-3 tidak boleh sama dengan 0, X tidak boleh sama dengan 3. Atau X-2 tidak boleh sama dengan 0, X tidak boleh sama dengan 2. Kita tempatkan ke garis bilangan. 2 dulu, bulatan kosong, dan 3 juga bulatan kosong, karena tadi bagian penyebut. Kita lakukan pengujian dengan 0 ya. Uji X sama dengan 0 ke bagian ini, yang ada minnya ini teman-teman ya. X-nya kita ganti 0, kalau penyebut otomatis min 1 ya, atau bilangan negatif. Berarti negatif, yang bagian bawah, tadi Kak bilang penyebut ya, pembilang masuk Kak. Yang bagian bawah atau penyebut, kita ganti X-nya dengan 0, berarti 0 kurangi 3, negatif 3. 0 kurangi 2, negatif 2. Atau min gitu aja. Nah, negatif dibagi yang bagian bawah ini kalau kita kalikan kan positif. Berarti hasilnya negatif ya. Negatif bagi positif, negatif. 0 padahal ada pada interval yang paling kiri sini. Ini tandanya negatif, ini positif, ini juga negatif. Nah, tanda pertidaksamaannya kan kurang dari. Berarti himpunan penyelesaiannya yang minus, yang negatif ini. Ini nanti X-nya kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Yang C. Berikutnya nomor 7, bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan ini. Ini juga hampir sama sih, tapi ini 3 suku ya. Kita pindah ke ruas kiri dulu semuanya. Plus X pindah jadi min X, min 2 pindah jadi plus 2. Nah, samakan penyebut. Di sini ada penyebut per X, jadikan semuanya itu per X. Ini, kalau ini jadikan per X berarti X kuadrat ya. Ini jadi 2X. Kita jumlahkan. 4X ditambah 2X berarti 6X. Ini min X kuadrat kayak taruh di paling depan aja ya, gini, plus 6X berarti. Kemudian di sini min 5 per X. Nah, coba kita faktorkan, tapi pertama biar agak enak ini faktorkan negatif satunya dulu ya. Jadi min X kuadrat min 6X plus 5 per X. Baru kita faktorkan yang dalam tanda kurung X min 5 dengan X min 1. Betul? Kalau dikali hasilnya positif 5, kalau dijumlahkan negatif 6. Nah, pembuat 0 yang bagian pembilang ya, langsung nih kayak ambil X min 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Yang bagian penyebut si X
tidak boleh sama dengan 0. Kita taruh ke garis bilangan. 0 dulu ya, 0 dulu bulatan kosong. 1 juga bulatan kosong karena di sini nggak pakai tanda sama dengan tandanya. Ini 5. Ini 0, ini 1, 5. Ya, kita lakukan pengujian. Nah, kali ini 0 ada pada garis bilangan. Jadi, sebaiknya gunakan angka selain 0, 1, dan 5. Misalkan kita menggunakan 2 nih, X sama dengan 2. Masukkan ya, masukkan ke sini. Nanti kita cari tahu tandanya. Nah, berarti min 2 kurangi 5. Kan hasilnya min 3 tuh, berarti min ya. Kali lagi. 2 kurangi 1. Ketemunya 1 atau plus. Dibagi X atau 2, berarti plus. Nah, min kali min plus. Plus kali plus, plus dibagi plus juga bilangan plus atau positif. Padahal 2 itu ada di sini ya, antara 1 sampai 5 ini tandanya positif, selang-seling ini negatif, negatif, positif. Yang diminta nih tandanya kurang dari, berarti penyelesaiannya yang bertanda minus ini. Nanti berarti himpunan penyelesaiannya adalah bilangan real X dengan X-nya mulai dari 0, antara 0 sampai 1, atau X lebih dari 5. Seperti itu ya. Lanjut nomor 8, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Penyebutnya udah beda sih. Oke, kita pindah ruas dulu ya, yang ruas kanan ke ruas kiri. Jadi 3 dibagi X kuadrat min 3X plus 2 kurangi 5 per X kuadrat min 4X plus 3 kurang dari 0. Nah, ini samakan penyebut, tapi sepertinya perlu kita faktorkan ya. Kali aja nih, ada faktor yang sama, jadi tidak perlu kita tulis sampai double-double. Kita faktorkan yang penyebut pecahan pertama dulu, X min 2 dengan X min 1. Dikali hasilnya positif 2, dijumlahkan hasilnya negatif 3. Ya. Yang penyebut pecahan kedua, kalau kita faktorkan X min 3 dengan X min 1, betul ya? Kalau kita kali, hasilnya positif 3. Kalau kita jumlahkan negatif 4. Nah, ternyata memang benar ada yang sama, yaitu X min 1 ya. Jadi kita tulisnya nanti sekali aja, nggak perlu sampai 2 kali ya. Jadi nanti kita jadikan penyebutnya X min 1 kali X min 2 kali X min 3. Gitu. Nah, sekarang ini nih penyebut yang paling lengkap ini dibagi X min 2 kali X min 1, kan berarti kurang X min 3 ya. Jadi 3-nya jangan lupa kali X min 3 gitu. Kurangi, ini juga sama. X min 1 dikali X min 2 dikali X min 3 dibagi ini dulu, berarti hasilnya X min 2. Kalikan dengan 5. 5 kali X min 2. Nah, kalikan 3X min 9 kurangi 5X plus 10. Bagian penyebut tidak perlu dikali karena nanti endingnya juga difaktorkan kan. Nah, kita tulis ulang aja seperti ini. Sederhanakan yang bagian pembilang, berarti min 2X plus 1 ya. Bagian penyebut tulis lagi. Nah, kurang dari 0. Cari pembuat 0 sekarang. Pembuat 0 yang bagian pembilang dulu. Min 2X plus 1 sama dengan 0. Min 2X sama dengan min 1. X sama dengan setengah. Yang bagian penyebut, X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 1. X min 2 tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan 2. Yang terakhir, X min 3 juga bukan 0. Jadi X-nya nanti bukan 3 ya. Kita letakkan mereka ke garis bilangan. Paling kecil setengah, ini bulatannya kosong karena ini nggak pakai tanda sama dengan. Kemudian 1, 2, 3. Nah, kita uji dengan menggunakan 0. Kita substitusikan ke sini. Min 2 kali 0 tambah 1, berarti plus. 0 kurangi 1, min. 0 kurangi 2, min juga. 0 kurangi 3, min juga. Nah, ini kalau kita bagi, hasilnya bilangan negatif ya. Di sini yang ada 0-nya tuh sini paling kiri, jadi ini negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, tandanya ini kurang dari, maka penyelesaiannya yang bertanda negatif. Ada di 3 interval, jadi nanti X kurang dari setengah, atau 1 kurang dari X
dan X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya.